Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam Inspirasi Rohani edisi hari Kamis 28 Oktober 2021, Pesta Santo Simon dan Yudas Rasul. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 12 sampai dengan 19. Sekali peristiwa, Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya, ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon yang juga diberinya nama Petrus, Andreas saudara Simon, Yohanes dan Yakobus, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfius, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem, dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan orang banyak itu berusaha menjamah Dia, karena daripadanya keluar suatu kuasa, dan semua orang di situ disembuhkannya. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, rasul berarti yang diutus. Dalam kisah warta gembira hari ini, Yesus memilih 12 rasul, dan sebelum melaksanakan tugas perutusan mereka, mereka diajak untuk mengikuti Yesus serta menyaksikan apa yang dilakukan oleh Yesus. Sebelum menentukan pilihan, Yesus berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Apa yang dilakukan oleh Yesus ini kiranya dapat menjadi bahan permenungan kita, yaitu berdoa sebelum membuat pilihan yang sangat menentukan cara hidup dan cara bertindak kita sendiri maupun orang lain. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, para murid yang dipanggil bukanlah orang-orang yang menyandang gelar dan status hebat dalam masyarakat. Demikian juga dengan kita, dipanggil dalam kemanusiaan kita. Saat inilah kemanusiaan itu kita perjuangkan supaya menjadi bagian yang ilahi, menjadi bagian yang kudus. Kita kembalikan martabat kekudusan kemanusiaan kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hal senada juga harus kita lakukan dalam rangka membuat keputusan-keputusan penting yang terkait dengan panggilan dan tugas pengutusan kita masing-masing. Maka di sini kita diingatkan dan diajak perihal menentukan pilihan atau membuat keputusan penting. Kita semua berharap apapun yang menjadi keputusan atau pilihan kita akan membahagiakan kita sendiri maupun orang lain. Yang sakit disembuhkan, yang kecewa dipuaskan, yang sedih dibahagiakan, dan yang miskin diperkaya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mengalami secara pribadi kisah ini akan membawa kita pada pengalaman yang konkret perjumpaan kita dengan Tuhan. Bisa juga kita hanya sekedar sebagai peserta
orang yang ikut hadir dalam kerumunan orang banyak, tapi tidak merasakan apapun. Kita menjadi peserta yang ikut-ikutan, tanpa mengerti apa yang terjadi dan tidak tahu harus berbuat apa. Dalam kesemuanya itulah diri kita. Originalitas kita sebagai manusia yang banyak kelemahan. Namun meski demikian, Yesus yang hadir memanggil dan memilih para murid untuk ikut serta dalam karya-karyanya. Kita juga sudah diambil dan dipilih menjadi muridnya. Karena ada begitu banyak murid, tidak jarang kita sebagai orang Kristiani hanya ikut arus, tanpa ada pemaknaan yang mendalam. Bisa jadi kita lebih banyak menjadi penonton daripada ikut ambil bagian peran di dalamnya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari belajar seperti orang banyak dalam kisah hari ini. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah Dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Semoga kita tidak takut untuk datang kepada Tuhan dan merasakan kuasa-kuasa yang Ia alirkan kepada kita. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, untuk memilih bagimu orang-orang yang bersedia mengikuti rencanamu, Engkau berdoa semalam-malaman. Semoga teladanmu ini kami hayati dalam segala perencanaan dan pekerjaan yang hendak kami mulai setiap hari. Biarlah dalam segala doa-doa dan penyerahan diri kami, Engkau sendirilah yang memimpin dan meneguhkan langkah kami. Berkatilah kami yang rapuh dan lemah ini, agar kami sanggup bekerja bagimu. Doa ini kami sampaikan kepadamu lewat Yesus Kristus Putramu, yang hidup dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Di akhir renungan ini, marilah kita mohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa melimpahkan berkat-Nya untuk kita sekalian.